Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Yang jawab salam sekali lagi dengan semangat, kudoakan nanti semua berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kita hormati dan kita muliakan ahlul bait, yaitu Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, yaitu Al-Ustadz Mustafa Kamal Nasution SPDI MPD. Kemudian yang kita muliakan bersama Al-Ustadz Dr. Haji Asbin Pasaribu MA selaku Kakan Menak Labuhan Batu. Kenapa Pak Kakan yang kedua? Karena kita tamu, Pak. Jadi yang kita hormati dulu tuan rumah, tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian yang ketiga, Bapak anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu yang dulunya pernah menjabat sebagai Kapolsek. Ternyata beliau teman daripada teman saya juga. Walaupun saya masih muda, pernah atasan beliau di Labuhan Batu semasa menjadi kasat. Alhamdulillah, inilah silaturahmi. Di sini kami saling kenal mengenal. Kemudian orang tua kita bersama, Ayahanda Ustaz Muhammad Dahlan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Kakan Menak tadi, senior. Cuman bedanya udah pensi, boy. Kalau beliau tadi katanya 10 tahun lagi ya Pak. Insya Allah kita doakan bersama Pak Kakan Menak nanti bisa menjabat sebagai Kakanwil Sumatera Utara. Amin ya Rabbal. Kenapa aku tulus mendoakannya? Karena aku tahu beliau dan istrinya adalah orang Labuhan Batu Utara. Karena saya juga anak Labuhan Batu Utara. Jadi nggak salah lah kalau kami sekampung saling doa mendoakan.
Kemudian ibu pengawas juga yang hadir di tengah-tengah kita, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Orang-orang tua siswa-siswi yang hadir dan anak-anak siswa-siswi yang sama-sama kita sayangi dan yang kita banggakan. Wabil khusus buat ketua panitia. Ini tadi saya nengok-nengok dari tempat duduk, ibu ini perempuan tapi namanya ada rajanya. Gimana orangnya? Biasanya kalau perempuan pakai ratu ya bu, ini pakai raja. Oh gelar, berarti ya ibu keturunan raja dari Sultan Kuala. Ya Raja Kuala ya. Kalau orang beberapa ini kan di situ ya, masya Allah luar biasa. Beserta seluruh pengurus panitia yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini. Kemudian anak-anak Abdurrah yang mengajak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan solawat yang mereka lantunkan tadi mampu menjadikan hati kita senantiasa cinta, sayang dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Gak lama-lama sekarang sudah pukul 11 lewat 15. Aku disuruh datang ke sini jam 9. Berarti sudah 2 jam aku nongkrong di situ. Tapi alhamdulillah manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Aku nggak pening-pening cari materi ceramah. Yang disampaikan Ustadz Kamal, yang disampaikan Pak Kakan, yang disampaikan Pak anggota DPRD itu adalah yang kusambung-sambungkan. Ya untuk mempersingkat waktu, tak kenal maka tak sayang maka tak. Nama saya sudah terpampang besar di hadapan Arif Habibi Batubara, dalam kurung UAS. UAS itu artinya apa? Ustadz Abdul Somad, cuman ada KW-nya. Saya pengen jelaskan dulu ini. Ada sebagian panitia kadang-kadang Google udah turun bening orang ini kan, putar kamera. Kalau saya ceramah Pak nggak bisa satu tempat, kadang-kadang turun aku ke sana. Ikutlah apa nanti ke sana. Saya perlu jelaskan ini, kenapa ada UAS KW-nya? Karena kata orang wajah saya ini mirip sama Ustadz Abdul Somad. Kata orang. Padahal emak saya tak setuju kalau saya dibilang mirip Ustadz Abdul Somad. Yang lebih tepat itu kata almarhumah emak saya, Ustadz Abdul Somad yang mirip sama kau katanya. Asbab panggilan UAS KW kemiripan dengan Ustadz Abdul Somad wajah saya inilah yang membuat saya nyampe ceramah ke MSN 1 Labuhan Batu Utara. Labuhan Batu Raya. Inilah kalau orang kampung Labuhan kampung awak Labura itu aja ini kesebut ya. Ibu orang Labuhan Batu Utara juga kan? Orang mana Bu? Damulia. Hah? Semporit. Masya Allah. Saya kenal sama Bapak Kakan ini dari teman-teman. Saya punya teman namanya Dr. Salman dari Mukti, orang Ledong. Jadi kami sering komunikasi, sering beliau sebut-sebut nama Pak Asbin, Bang Asbin kata beliau. Orang mana itu? Orang Labura. Ternyata orang Labura banyak sekarang jadi orang yang hebat. Bahkan kami di Medan itu punya satu komunitas namanya Fuslak, Forum Ustadz Labuhan Batu. Jadi Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara itu ustadznya digabung jadi satu. Kami semua berdomisili di Kota Medan. Ternyata orang Labuhan Batu ini orang-orang hebat semua. Insya Allah dari MSN 1 ini juga nanti ke depannya akan bermunculan orang-orang hebat. Amin ya Rabbal. Gara-gara inilah aku diundang Bapak sampai ke Kalimantan, ke Makassar, Sulawesi, ke Jawa, ke Kepulauan Riau, ke Kalimantan. Bukan karena ceramah bagus, tidak.
Jadi kalau cari ilmu sama saya nggak ada ilmunya. Nah cuman karena mukaku mirip sama Ustadz Abdul Somad, nah itulah yang buatku nyampe ceramah keliling-keliling di Indonesia ini. Kalau mirip ulama saja berkah, pasti ketika kita hidup mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh ulama, hidup kita jauh lebih berkah. Saya tamatannya cuma SD, SMP, SMA, nggak kuliah, makanya nama saya nggak ada gelar. Kalau ada orang lihat spanduk saya pakai gelar, itu panitianya yang buat-buat. Kalau panitia tanya, Ustadz gelarnya apa? Saya nggak punya gelar. Kemarin sempat Pak Kakan saya kuliah, udah punya anak 2. Begitu masuk 2 semester, nengok gedung kampus tuh udah pening kepala. Kenapa? Karena udah banyak kali tugas. Begitu mau masuk ke kampus, jamaah nelpon, Ustadz jangan lupa Ustadz, hari ini Ustadz ceramah di tempat kami. Tak jadi aku masuk ke kampus, putar balik arah kendaraan. Maksudnya Pak, anak-anak Ustadz, adik-adik, siswa dan siswi MTSN 1 Labuan Batu ini, selagi kalian masih diberikan peluang untuk belajar, usia masih muda, manfaatkan untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, hidup kita ini hampa. Kalau dicari ilmu dari saya nggak punya ilmu. SD, SMP, SMA nggak pernah masuk madrasah, nggak pernah masuk sanawiyah, apalagi aliyah. Terus kenapa bisa jadi ustadz ceramah kemana-mana? Saya nggak tahu kenapa. Mana aku tahu, urusan Allah itu. Betul tidak? Jadi tujuannya apa? Kalau si Arif Habibi ini saja tidak madrasah aliyah, tidak madrasah sanawiyah, dan tidak kuliah, bisa menjadi seorang pendakwah. Konon lagi kalian yang hari ini duduk di madrasah sanawiyah, yang kalian pelajari adalah ilmu agama. Nanti tamat aliyah, tamat sanawiyah, masuk aliyah, selesai aliyah, masuk kuliah, harus lebih hebat daripada orang yang berdiri di hadapan kalian. Lebih hebat dari Pak Kakan Menang, lebih hebat daripada Ustadz Kamal, lebih hebat daripada Pak Martinting, Junjung sama Tinting beda-beda sedikit. Pak Marjunjung Siregar lebih hebat daripada Pak Ustadz Muhammad Dahlan. Saya yakin itu. Jadi insya Allah semua akan menjadi orang-orang hebat. Singkat saja, materi kita wujudkan generasi emas yang cinta Rasulullah. Anak laki-laki, dengar suara saya? Dengar? Yang perempuan dengar? Dengar? Enggak. Kok jawab enggak? Kadang-kadang ada pengaku selama gitu, yang di belakang dengar enggak. Kalau enggak dengar, ngapain dijawabnya? Aku pikir berarti dengar dia kan, makanya dibilang enggak. Sama Nabi cinta tidak? Sama Nabi cinta tidak? Kalau saya sebut nama Nabi Ibrahim, yang ingat kalian tentang Nabi Ibrahim apa? Hah? Dibakar? Terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa? Karena Allah suruh api itu dingin. Ya nar kuni batan. Dingin kau api, kata Allah. Kalau saya sebut nama Nabi Musa, yang ingat kalian tentang Nabi Musa apa? Tongkatnya yang bisa membelah. Kalau saya sebut nama Nabi Yusuf, yang ingat kalian tentang Nabi Yusuf apa? Tampan. Nabi yang paling tampan siapa? Nih, dengar yang ku ceritakan sama gue. Waktu Nabi Yusuf mau nikah sama Siti Zulaikha, itu perempuan-perempuan yang di sekitar Siti Zulaikha ngomong, situ Siti Zulaikha kok bodoh kali mau nikah sama Yusuf, padahal dia cantik, dia kaya. Nabi Yusuf kan nggak tahu
kaya atau tidak, ganteng atau tidak. Mereka nggak tahu bagaimana keimanan dan ketampanan Nabi Yusuf. Maka Siti Zulaikha undang ini semua perempuan sebelum pesta pernikahan itu untuk motong-motongin sayur, motong-motongin bawang, motong cabai. Kalau di tempat kita disebut rewang. Ada di kampung kita ini rewang. Nah, itu biasanya rewang yang motong-motong sayur kan oma-oma. Dikasih pisau satu-satu sama tuan rumah, betul? Sama emak-emak zaman Siti Zulaikha juga dikasih pisau satu-satu. Cuman bedanya emak-emak zaman sekarang sama emak-emak zaman Siti Zulaikha. Kalau emak-emak zaman Siti Zulaikha siap motongin sayur, pisaunya dibalikkan. Emak-emak sekarang pisau dibawa pulang. Itu aja bedanya. Apa kata Siti Zulaikha? Ini nanti ku kasih kode, ku kasih aba-aba, begitu nanti sampai hitungan ketiga kalian potong itu sayur. Kenapa? Karena Siti Zulaikha mau menunjukkan kenapa dia cinta kepada Yusuf, kenapa dia mau menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi Yusuf mau lewat, Siti Zulaikha bilang sama mereka, ayo mulai siap-siap, 1, 2, 3, potong sayurnya. Dipotong sama perempuan-perempuan itu. Nabi Yusuf pun lewat di hadapan mereka. Begitu Nabi Yusuf lewat, ini perempuan nengok ketampanan Nabi Yusuf. Ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Sampai tak sadar ini jari mereka sayat-sayat. Kenapa mereka tak sadar? Karena melihat tampannya Nabi Yusuf. Aku kemarin di kampung ada orang pesta, sengaja aku lewat depan orang, aku lagi rewang. Coba-coba bisa nggak kayak Nabi Yusuf? Begitu aku lewat, orang tuh motongin sayur. Apa kata orang tuh? Innalillah, na'udzubillah. Beda tampannya Nabi Yusuf dengan si Arif. Tapi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau misalkan saat itu yang lewat bukan Nabi Yusuf melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf yang lewat di jari mereka sayatin, mereka tak merasakan sakit. Tapi kalau Nabi Muhammad yang lewat bukan hanya jari, isi perut mereka keluarkan pun mereka tak akan merasa sakit karena melihat tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang paling tampan? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Terus artis yang kalian idolakan, Ariel tuh kalian pikir tampan kan? Hah? Coba kalian jujur jawab. Ustadz Abdul Somad itu tampan atau tidak? Jujur kan, jujur. Tampan atau tidak? Yang bilang tampan bohong. Yang bilang enggak, awas keluaran deh. Kalau dibandingkan dengan artis Korea, mana lebih tampan? Walaupun Ustadz Abdul Somad kalah tampan dengan artis Korea, ini Arif Habibi demi Allah lebih bangga dibilang mirip Ustadz Abdul Somad daripada mirip artis Korea. Kenapa? Karena bagi seorang Arif tidak ada guna tampan kalau nggak bisa baca Al-Quran. Betul? Nggak ada guna tampan kalau nggak bisa selawatan. Betul? Kenapa? Karena tampan bukan syarat untuk masuk surga. Kalau tampan yang menjadi syarat masuk surga, semua laki-laki yang di sini tak ada yang masuk surga, masuk neraka kita semua. Kalian pikir Ustadz Kamal ini ganteng kan? Pak Kakan mana ini ganteng? Nggak ada yang ganteng, neraka semua kalau dari ketampanan. Terus ya nih, ada tempat di surga. Ini dendam lagi gua. Sama cantik juga tidak menjadi syarat untuk masuk surga. Kalau cantik syarat masuk surga, nggak ada yang masuk surga ini bu. Siapa? Kalian dengar, laki-laki dengar. Ketampanan Allah turunkan ke dunia buat kaum laki-laki itu 100%. Dari 100% itu 50% milik Nabi Muhammad sendiri. 25% milik Nabi Yusuf. Berarti totalnya berapa? 75. Sisanya berapa? 25. 25% itu untuk siapa?
untuk semua laki-laki yang ada di dunia ini. Bayangkan cuma segini. Pak Kakak, Besar Kamal, anggota DPR, wah makin parah. Tak ada Pak. Ustaz Dahlan, akan orang tua gua ada DPR, takut awak salah adab. Si Arif nggak ada. Udah puas ibu. Ini siapa namanya? Wah, apa lagi Arif itu? Sedangkan Arif yang di panggung aja nggak ada, apalagi yang di bawah panggung. Kasihan deh. Kita dapatnya sedikit. Terus Ariel Noah yang kalian bangga-banggakan, yang diidolakan anak-anak muda, laki-laki ngikutin gaya rambut, gaya berpakaian, bahkan sampai gaya bicara pun diikutin. Luar biasa. Lanjut. Disuruh maknya beli lontong, pikir mau beli lontong, bentar lagi mau. Ikutin gaya Ariel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad itulah yang kita jadikan sebagai contoh suri tauladan yang wajib kita idolakan. Kenapa? Qad itu harus taukid, kalimat yang menguatkan kalimat selanjutnya sampai kiamat tidak akan pernah berubah. Cuma Nabilah yang harus kalian jadikan sebagai contoh, bukan yang lain. Paham? Paham? Tapi ketika saya sebut nama Nabi Muhammad, apakah kalian ingat Nabi Muhammad punya mukjizat seperti Nabi Musa, tongkat yang bisa mengolah lautan? Nabi Muhammad tak terkenal karena itu. Nabi Muhammad terkenal bukan karena tampan seperti Nabi Yusuf. Nabi Muhammad terkenal bukan seperti Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Tapi Nabi Muhammad terkenal karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita mencontoh Nabi diawali dari mencintai Nabi. Kalau kita sudah cinta, pasti tulus dan ikhlas kita mengikuti orang yang kita cinta. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya mau tanya nih, woi, Nabi punya ayah, nama ayahnya siapa? Punya emak, nama emaknya siapa? Aminah. Punya kakek, nama kakeknya siapa? Punya nenek, nama neneknya siapa? Ada yang tahu angkat tangan? Nama Nabi Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Nama ayah Abdullah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah siapa namanya dan bin siapa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, maju ke depan. Abdul Muthalib punya ayah, terus bin siapa ayah Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Angkat tangan. Maju. Itu yang gini tuh. Ya. Siapa itu yang pikir? Yang gini tadi, yang nggak pakai peci. Itu siapa itu? Yang nggak pakai peci. Mau nengok Google kau, udah tahu aku. Nampak aku nengok Google, itu nggak ada megang handphone dia. Udah tahu aku, nampak aku dia. Ayo sampai itu yang di luar tenda. Sini. Jangan yang kau belakang sini. Bukan dia. Apa? Mana kawanmu tadi? Ambilkan tas dulu. Woi. Nah. Maju cepat. Itu yang tunjuk tangan tadi. Cepat. Abdullah nama ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama ayahnya Nana bin. Ayo maju cepat. 1 2. Udah gak mau? Nah maju cepat. Kalau ibu-ibu ya tahu lah. Nengok Google lah, apalagi semua sekarang orang pakai Google aja. Sikit-sikit Google. Udah gak jadi. Mau pakai sepatu gitu.
Aku bukan ece-ece, betul-betul ini. Enggak warna merah apa warna biru? Hah? Ini yang hijau ya? Ini semalam merah bu, cuma terjumur. Berubah. Ayo cepat. Nah, coba. Masuk. Aku nengok Google juga sih, tapi tak izinkan dimakannya. Ya. Donation Adumana. Hasim. Adumana. Din. Adumana. Oke, ini hadiahnya. Hari ini kan banyak orang ngaku cinta sama Nabi tapi tak tahu siapa ayah Nabi, siapa kakek Nabi, siapa neneknya Nabi. Oh, tapi kalau artis Ahmad Dhani punya anaknya 3. Yang pertama namanya Al, yang kedua, yang ketiga. Ipin Upin punya nenek namanya, itu pun salah. Karena ada nenek Ipin Upin Opa. Opa itu kan panggilan nenek orang Malaysia. Iya kan? Nama nenek Ipin Upin siapa? Siti. Ketok dalam namanya Siti kan itu kata ketok dalam. Ipin punya kawan dari Indonesia, siapa namanya? Yang dari India namanya siapa? Yang dari Cina, yang otaknya duit aja siapa? Yang otaknya mau makan aja siapa namanya? Yang penakut siapa? Itu di Filipin ada yang tukang martabak, namanya siapa? Yang kamu terus yang di Filipin ada yang namanya siapa namanya? Itu apa namanya? Siapa Bang Soleh? Ada nama Soleh ini? Ada juga, dia juga. Allah ya Tuhanku. Lenzo ini lah bapak tuh. Allahu Akbar. Inilah kadang-kadang maaf. Kalian ini sekolahnya di MSEC, Madrasah Sanawiyah, yang dikader untuk menjadi ulama, untuk menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Sama yang dikatakan Ustaz Kamal kan, bukan berarti kalian semua harus jadi ustaz. Enggak, kalau semua jadi ustaz sakit siapa yang nyuntik? Berarti harus ada yang jadi dokter. Jangan juga semua jadi ustaz, harus ada jadi tentara. Ustaz ceramah, tentara yang ngawat. Udah pergi tentara lagi. Tapi kan aman kan? Ilmu agama ini yang paling penting. Mau jadi dokter ya silahkan, mau jadi tentara silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi polisi silahkan, nggak ada larangan dalam Islam. Tapi ingat, ketika kita punya ilmu agama yang sudah membenam di dalam hati kita, jadi pejabat kita, jadi tentara kita, jadi polisi kita, jadi dokter kita, semua jabatan yang kita emban nanti bukan menjadikan kita lupa kepada Allah, tapi menjadi ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak ada ilmu tadi, siapa tuh yang baca Quran tadi? Korek yang juara tadi apa namanya bu? Fadilah, Siti Fadilah. Siti Fadilah. Aku begitu dengar dia baca tadi, aku dengar grenek-greneknya. Aku udah tahu ini kayaknya juara ini. Saya memang nggak kori, tapi jangan juga dibilang koro. Saya nggak kori, tapi saya paham lagu-lagu tilawah. Banyak teman-teman kita di Labuan Batu ini kori-kori yang memang punya hubungan dekat dengan saya. Saya menilainya itu, Masya Allah luar biasa. Ini baru tingkatan sanawiyah. Wallahi Ustaz, teman saya ini ngomong tadi, Ustaz, Syekh, kalau dia manggil aku Syekh, entah apa Syekh nggak tahu, pentingnya kan ada tannya di belakang lah. Nggak tahu tujuannya setan, tapi tahu kan ada ujungnya. Syekh, ini MTSN 1 ini luar biasa katanya. Kenapa? Ternyata siswa-siswinya semua berprestasi. Tadi yang dihadirkan di hadapan ini berprestasi semua. Aku bilang sama dia, kau pikir ini sekolah kaleng-kaleng? Rupanya aku bilang.
ini sekolah termasuk sekolah favorit di Labuan Batu, betul? Masuknya nggak mudah, diseleksi kan Pak Kakak? Ya Ustaz kan? Diseleksi. Yang semua ini hadir adalah orang-orang yang insya Allah ke depannya akan menjadi contoh untuk di masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Coba kalau Qori tadi nggak punya ilmu, nggak ada ilmu, nggak akan bisa baca Quran seperti itu. Gitu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ngejawab, contoh. Ada Qori atau Qori'ah mengucapkan salam begitu? Itu bukan mau baca Quran, mau mengumumkan orang meninggal itu salamnya. Kalau mau baca Quran salamnya pasti rendah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Baru ta'awusnya pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Azan itu juga ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu rusak juga. Saya pernah khutbah Jumat di salah satu masjid di Medan. Duduk udah di depan mimbar, yang azan anak muda, anak remaja masjid. Waktu sholawatan dia enak dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku pun di bawah selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Langsung ditariknya napasnya kayak Qori tadi lah. Orang tuh tadi ada yang nahan napas itu. Karena kan harus serentak, rupanya dia narik duluan. Tahu belum narik, ditahan dulu. Ini bahaya ini. Aku takut gue tengok ini udah bisa napas kawan. Nah sama anak tadi azan ditariknya napasnya itu ilmu. Coba kalau nggak narik napas nggak bisa, suaranya tinggi, betul? Nggak bisa napasnya panjang, ditarik karena dia mau azan. Mau apa itu? Aman. Ditarik napasnya. Aku tunggu kayaknya mantap azan ini. Ku tengok juga ke atas, kok nggak ada aja mana nih? Narik napas saja itu gimana? Rupanya kurang pas narik napas, diulanginya lagi. Banyak yang 2 kali. Ku tunggu lagi. Oh nggak keluar suara azannya. Anak ini ngeprank aku di dalam hati saya bu. Rupanya kurang tepat. Ketiga kali tariknya makin panjang tarikannya. Dari bawah sampai kepalanya ikut ke bawah. Allahu Akbar. Dalam hatiku kalau kayak itulah ajar kau ngapain kau narik nafas panjang-panjang? Narik nafas panjang itu karena pengen mengeluarkan nada yang tinggi dan kemampuan nafas yang betul-betul harus dimaksimalkan. Kalau nggak mampu, ini butuh ilmu. Kalau ajar nggak butuh ilmu, apalagi ngantuk-ngantuk. Oh kami ini pun kan banyak ustadz-ustadz di Medan itu kan dulunya marbut-marbut ustadz kan, penjaga-penjaga masjid. Azan subuh tuh kadang-kadang masih mengantuk. Dulu ajarnya nggak di dalam masjid, di dalam kamar ada ruangan, di situ ajarnya. Kadang-kadang mata tutup kejam sambil ajar. Akbar Allahu Akbar. Kawan saya pernah lupa. Dipanggil aku referensi. Ini dimatiin. Tadi hanya ala sholat atau apa tadi dia. Aku nggak ikut dengar begini. Ah udahlah, biar aja lah, mana penjadilah. Dipakainya ya sholat lagi. Hayya sholat. Rupanya pengurus masjid dari luar gedor-gedor pintu, salah azan. Harusnya hanya alal falah. Karena dia lupa hanya alal sholat jadi 3 kali. Sama digedor pintu. Allahu Akbar. Balik ke takbir. Ya kadang-kadang kita begitu. Yang punya ilmu aja belum tentu bagus, apalagi yang nggak punya ilmu. Ini misal. Ada 4 orang laki-laki sholat berjamaah, 1 imam 3 makmum. Ini anak muda. Begitu imam yang angkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, 3 selesai, rakaat keempat salat zuhur. Sudah tepat pasti bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba jatuh tikus dari asbes. Tikus. Batal tak salatnya? Batal tidak salatnya itu? Kenapa batal? Karena ngomong di yang paling kanan, apa katanya? Batal kau. Sholat tuh nggak boleh ngomong. Ulanglah kau. Yang paling tengah, apa katanya? Kau pun batal. Aku nggak ngomong kan? Saya tahu. Itu aku nggak ngomong. Yang paling pinggir sebelah kiri apa katanya? Itu ngomong kau. Batal semua. Batal nggak semua ini? Batal. Kenapa batal? Karena ngomong. Ini orang nggak punya ilmu. Ada mahasiswa nanya sama saya, Ustaz, ya, bisa ini mahasiswa loh, mahasiswa. Bukan anak MTSN, bukan anak aliyah. Ini yang nanya mahasiswa. Ustaz, aku lagi sholat. Begitu baca ayat imam, tiba-tiba keluar angin. Tahu angin keluar dari bawah. Dia nggak bersuara, nggak bau. Itu angin yang keluar ada 4 jenis. Ini ngaji pikir dulu sikit-sikit. 4 jenis yang keluar itu, jenis pertama nggak bau, nggak bersuara. Yang tahu cuma dia sama Allah. Jenis yang kedua itu dia suaranya kuat, tapi nggak ada baunya. Yang ketiga suara nggak ada tapi bau. Yang paling parah yang keempat, udah suaranya satu kampung dengar, baunya pun na'udzubillah. Nah ini tadi kawan yang keluar jenis pertama. Begitu dia buang angin, dia nanya saya, Ustaz, aku sholat buang angin, itu sholatku batal nggak? Katanya. Saya tanya anak-anak nih, siswa-siswi, ketika kalian sholat tiba-tiba buang angin, batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Kalau seandainya sholatku batal, aku harus beruduk lagi kalau mau sholat, Ustaz. Beruduk tidak? Beruduk. Kalau aku beruduk, apakah aku basuh lagi mukaku? Ayo jawab, basuh tidak? Basuh. Kenapa? Karena membasuh wajah adalah rukun wudu. Nah, itu yang tak masuk akal, Ustaz. Kenapa saya bilang? Masa yang buang angin antarku, mukaku yang dibasuh? Nah ini aneh kan pertanyaan, bermain logika. Saya jawab, pernah nggak kau mirip Yasin, ayah kau tak bisa datang, diwakilkan samamu? Pernah Ustaz, kalau di Medan begitu, ayahnya nggak bisa datang, anaknya yang mewakilkan. Saya nggak tahu lah kalau di Rantau Perapat ini. Begitu lagi zikir, tahlil, la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak kan pakai gigi, dia kan, Bu, makin lama makin cepat. Makin lama makin cepat, gigi 6 terakhir itu, nggak ada lagi gigi 7, gigi 6. Rupanya pas di situ keluar, blok orang dengar, nengok semua, kau lagi zikir, kau buang angin, nggak ada akhlakmu. Malu nggak kau? Saya bilang, malu Ustaz. Nah saya tanya, yang malu mukamu atau bokongmu? Mukaku lah Ustaz. Loh, yang keluarkan dari bokongmu, harusnya yang malu bokong bukan muka. Nah ini mahasiswa bermain dengan logikanya. Islam itu tidak semua harus dipahami dengan logika. Saya mau tanya nih anak-anak perempuan, jilbab kalian itu berapa satu kalian beli? Berapa? Harganya yang standar lah, jangan yang mahal-mahal kali, jangan yang murah-murah kali. Berapa? Berapa Bu? 15.000. Gimana jualnya? Bersama 2 lusin, murah kali. Oke, 15.000, 20.000. Oke, kita buat 20.000. Tempat jilbab di mana? Di kepala. Peci, berapa harga peci kita, Dek? 50. Tempatnya di mana? Anggota tubuh yang paling dihormati dan dimuliakan manusia itu mana?
Alah, jangan coba-coba kita bercanda itu nolak kepala kawan, pasti dia marah. Tapi kalau kaki yang ditendang, dia masih santai-santai. Jilbab 20.000, peci 50.000, sepatu kalian harganya berapa? 100, 200, ada yang 300, ada yang sampai jutaan. Lebih mahal peci, jilbab atau sepatu? Lebih mahal sepatu. Padahal sepatu tempatnya di kaki. Ini sepatu mahal-mahal kita bawa ke toilet, kita pijakkan ke najis, kita injak-injak. Ini sepatu. Harusnya kalau logika kita berpikir, anggota tubuh yang paling kita muliakan adalah kepala. Harusnya yang lebih mahal itu adalah tempat di kepala. Betul atau tidak? Tapi inilah ketentuan Allah. Enggak mungkin peci kalian buat di kaki, sepatu kalian buat ke kepala. Coba nanti pulang itu kalian buat sepatu ke kepala dan peci di kaki. Apa kata orang? Orang gila, orang gila. Aku nongol dulu. Inilah namanya apa? Enggak semuanya dipahami dengan logika. Kalau enggak ada ilmu deh, hancur hidup kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman ketika dia memiliki ilmu, maka Allah akan angkatkan derajatnya. Ingat, orang dulu sama orang sekarang, mana ilmunya yang berkah. Di sini ada orang-orang tua siswa, Bu. Ada ya, sebagian. Bu, maaf. Anak dulu sama anak sekarang beda nggak? Kalau anak dulu kita jalan, kemudian ada guru kita di depan mau jalan menuju ke kita ke sana, mau berpapasan. Nampak guru kita belok. Takut jumpa sama guru, segan. Hormat. Ini murid-murid dulu, orang-orang dulu. Murid sekarang, maaf. Aku ngajar ngaji di Medan, itu habis maghrib. Malam minggu, boncenganlah sama biniku keluar. Malam minggu anak ngaji libur. Murid-muridku duduk di simpang. Satu pun gak ada yang mengucapkan salam, malah orang pun ngejek. Begitu aku lewat, apa kata orang tuh? Malam mingguan nih, gak ada yang mengucapkan salam. Orang dulu gak gitu, betul Bu? Dan ilmu anak sekarang dengan ilmu anak dulu itu jauh. Ilmu orang dulu berkah-berkah. Kenapa? Karena orang dulu itu, Bu, maaf, enggak pelit dengan harta. Kita dulu ngaji, dengar adik-adik, emak-emak kalian, ayah kalian, saya termasuk ini masih muda dari ayah emak kalian. Saya ngajinya dulu kalau datang ke rumah guru seminggu sekali bawa minyak tanah, minyak lampu, betul. Untuk apa minyak lampu itu? Kalau mati listrik, hidupkan lampu teplok sampai hitam lubang hidung awak. Iya kan Pak Kakak? Begitu orang dulu. Dan gara-gara lampu teplok itulah aku fasih menyebutkan huruf iya dan menyebutkan huruf mim. Kok bisa? Waktu saya ngaji lampunya masih hidup listrik. Saya baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilibas sama guru. Salah. Itu dia mau. Di mana salahnya? Kau cari salahnya di mana? Oh, guru dulu sama guru sekarang beda lagi, Pak. Kalau guru dulu kita salah, nggak mau langsung ngasih tahu di mana salahnya. Kau cari tahu di mana salahnya. Berpikir nih murid, di mana salahnya? Sampai dieja. Kalau saya ngaji itu dulu di eja. Makanya kalau saya ngajar di Medan pakai metode Baghdadiyah, saya nggak pakai metode Iqra karena nggak pandai saya pakai Iqra. Metode Baghdadiyah itu metode lama. Anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu. Kalau orang-orang tua kita ini tahu semua. Main eja ya Pak Bu. Alif kate alif bawai alif depan itu dulu kan Bu. Badua di atas ban, badua di bawah, bin badua di depan pun ban. Tuh ada dalam kotak itu wajib dibaca itu. Nggak boleh nggak dibaca kalau pindah kaji. Wong sin sabdo dan tewas, sin dan salam dan tela, bin depan muas. Itu orang dulu. Kalau Iqra beda dia. Mu'alimah berdiri, main cinduk, matanya dua
balonnya kempes, tak diberi jajan. Kalau makan sambal, kambing dipotong, be pula. Kambing dipotong, tapi ya nggak salah juga, memang suara kambing. Itu kalau metode ikro. Kalau kami orang Kuala Ledong tuh, saya kan anak Ledong. Itu pakai meja nyanyi juga. Alif togak berdiri macam tiang, titiknya satu macam sampan, titiknya dua begitu juga, titiknya tiga sama saja. Kan metode setiap daerah beda-beda. Saya ketika disalahkan guru, udah kau cari tahu di mana salahnya. Orang dulu 3 bulan ngaji pakai metode Baghdadiyah itu bisa paham penyebutan huruf panjang pendek yang benar. Kenapa? Enggak bisa dibaca. Mereka ngejanya yang diajarnya. Salah di mana? Iya, coba kau aja ulangin. Alifnya satu bawah iya date ya iya tafta teka iya ka. Nggak ada yang salah. 3 kali diulang iya karena abu tua iya salah. Aku udah bingung di mana salahnya ya Allah, tolong buatin ya Allah. Tiba-tiba mati lampu, gelap, ambil lampu teplok, dihidupkan lampu teplok tadi, asapnya menggebu, tersumbat hidung. Begitu tersumbat hidungku, barulah ku baca lagi tadi Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru pas. Dalam hatiku tadi itu juga dan baca. Kenapa tadi salah ini? Betul. Ternyata kesalahannya di mana? Kata guru saya kemarin, tahu nggak salah di mana tadi? Di mana Ustaz? Salahmu tadi kau menyebutkan huruf ya itu dari hidung, sementara huruf dari hidung cuma 2. Yang pertama adalah huruf nun, yang kedua adalah huruf mim. Kalau dalam musabaqah tilawatil Quran, inilah yang dinamakan khaysum. Kalau kita orang Kuala bilang apa? Sengau. Iya, kan dari hidung. Maka ingin menyebutkan huruf ya dengan fasih, pencet hidung. Iya. Kalau huruf nun dan mim nggak bisa kalian pencet hidung. Coba kalian bilang amma yatasaalun, pencet hidung. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Atau baca Al-Kausar, nggak bisa. Kenapa? Karena nun itu memang huruf dari hidung. Dari situlah saya paham, Masya Allah, ilmu dapat dari lampu teplok. Cuma minyak lampu yang kita bayar kepada guru ngaji, Bu. Tapi ilmu orang dulu berkah. Marahin anak di depan guru itu nggak pernah dilakukan orang tua dulu. Orang tua sekarang kalau dimarahin guru anaknya, bahkan dia datang jumpai guru marah-marah, dibela anak di depan guru. Inilah yang menyebabkan ilmu anak sekarang jauh daripada keberkahan. Orang tua dulu anaknya dimarahin tak pernah mau membela, ngadu sama orang tua, bukan dibelain, ditambah dimarahin. Betul atau tidak? Ini harus menjadi koreksi kita sebagai orang tua. Ya, buat adik-adik saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu paling berakhlak. Akhlaknya kepada siapa? Pertama, akhlak Nabi kepada Allah. Nabi udah dijamin masuk surga. Nabi sudah ada tempat di surga walaupun belum meninggal dunia. Tapi sholat tak pernah tinggal. Kita pengen masuk surga, pengen jadi orang sukses tapi tinggalkan sholat. Mimpi kita bisa jadi orang sukses kalau sholat banyak kita tinggalkan. Nabi umur 4 tahun diantarkan ibu susunya kepada emaknya. Walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan di dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6
tahun usianya, ibundanya pun meninggalkannya. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, kakeknya meneteskan air mata. Kemudian kakeknya berkata, ayah bundamu telah tiada. Nabi yatim piatu usia 6 tahun, tapi Nabi mampu menjadi orang terhebat di dunia. Nabi dirawat pamannya Abu Thalib usia 8 tahun setelah ditinggal kakeknya. Kakeknya hanya merawat selama 2 tahun. 8 tahun Nabi dididik, dikader pamannya Abu Thalib, dibawa berdagang, diajari berbisnis sampai umur 16 tahun. Ternyata 8 tahun Nabi Muhammad itu dikader, dididik menjadi orang hebat. 16 tahun Nabi bekerja mencari biaya untuk hidupnya sendiri, bekerja dengan istrinya. Sesaat itu bukan menjadi istrinya, hanya menjadi bosnya. Siapa? Khadijah. Sampai umur 25 tahun, berarti 9 tahun Nabi kerja dengan Khadijah. Nikah Nabi dengan Khadijah usia 25 tahun. Berapa mahar yang diberikan Nabi kepada Khadijah? 20 ekor unta merah. Begitu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Roman Al-Mubarakpuri. 20 ekor unta merah, harga sekarang per ekornya 100 juta. 100 juta kali 20 berarti mahar Nabi menikahi Khadijah adalah 2 miliar. Aku mau tanya ibu di sini, adakah yang dikasih mahar sama bapak 2M? Ibu Kakan, istri Pak Kakan, 2M kemarin? Ada 2 ember. 2 ember apa ini? Mulut. Ada 2M? Bayangin Nabi pemuda 25 tahun nikahin janda usia 40 tahun, mahar 2M. Pemuda sekarang nikahin janda mau gratis. Apakah ini akhlak Nabi? Tidak. Nabi itu paling berakhlak kepada orang tua. Nabi berakhlak. Woi, adik-adik Ustaz, woi, masih punya ayah, masih punya emak. Ngerasa nggak nikmatnya punya ayah sama emak? Ngerasa nggak nikmatnya punya ayah punya emak? Kapan kalian ngerasanya nikmat punya ayah punya emak? Saat ayah emak kalian sudah dipanggil Allah, di situ baru kalian sadar bahwa punya ayah emak itu sangat nikmat. Tanya ini orang-orang tua kita di depan. Pak Kakan, maaf, masih ada orang tua Pak? Tinggal 1, ayah atau emak yang ada? Emak masih ada, ayah nggak ada. Saya dua-dua nggak ada. Dua-dua sudah nggak ada. Melihat orang tua sekarang, Masya Allah, teringat langsung dengan ayah, teringat langsung dengan emak. Anak-anak waktu Idul Fitri, disalamnya emak ayahnya, dia cipika-cipiki dengan ayah emaknya. Saya hanya ngelihatin sambil meneteskan air mata. Hari ini tak ada ayah, tak ada emak yang ingin mencium tangannya, yang ingin kupeluk. Maaf adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah. Nabi walaupun tak pernah berjumpa dengan ayahnya, 6 tahun sudah ditinggalkan ibundanya, tapi lihat Nabi bagaimana berakhlak kepada orang tua. Nabi jalan, ada orang tua, nenek-nenek. Begitu Nabi jalan, diludahin sama dia. Apa kata Nabi? Syukur. Nabi besok lewat lagi dari situ, enggak pilih jalan lain, lewat lagi, diludahin lagi. Cuy, thank you. Besok lewat lagi, cuy, sia-sia. Besok tetap lewat dari situ, ditungguin Nabi. Begitu Nabi lewat, diludahin lagi, cuy, kamu siap. Besok lewat lagi, diludahin, cuy, mau lihat ya? Besok lewat lagi, diludahin, cuy, atur nuhun. Besok Nabi lewat, nenek itu mau meludah, tak nyampe-nyampe ludahnya. Kenapa? Udah nggak ada tenaga, udah mau sakit. Nggak nyampe-nyampe, ditengok Nabi, yang kasihannya nenek ini, ya Allah. Didatangin Nabi, nenek mau ngapain? Mau meludahin kau.
Kenapa nggak nyampe-nyampe? Aku udah mau sakit. Kalau nggak mudahin kau nggak senang hidupku, biar kau tahu. Jadi kalau mudahin aku nenek senang. Iya, ya udah ludahin nek. Sejengkal wajah Nabi dengan wajah si perempuan tua itu. Diludahin sama perempuan itu. Cuy, muslema ludah orang tua itu di wajah Nabi. Apa kata sahabat? Kalau seandainya ya Rasulullah kau izinkan aku menggal leher ini perempuan, sekarang juga akan kupenggal. Nabi jawab, jangan. Kalau meludahin aku membuat dia senang, biarkan dia mendapatkan kesenangan dari meludahin aku. Ada yang sanggup kayak Nabi begitu? Ada yang sanggup? Kalau ada maju berapa? Biar kami ludahin rame-rame. Nggak ada yang sanggup. Besoknya Nabi lewat, nggak ada nenek itu. Nabi nanya sama orang-orang di sekitar, woi, ada nggak nampak kalian langgananku yang di sini? Langganan, tiap hari mudahin Nabi. Maksudnya ya Muhammad, orang tua yang sering mudahin aku di sini mana? Kok nggak kelihatan? Oh lagi sakit. Bikin Nabi Muhammad ke rumah, dengar nenek tadi sakit. Ngapain? Ambil makanan. Makanan tadi dibawanya ke rumah. Inilah kadang-kadang dalil kita. Kalau ada kawan kalian sakit, kalian kunjungi, bawa makanan. Jangan makanan dia pula yang kalian habiskan. Ini kadang-kadang makanan yang sakit bawa hajar kan bu. Udah tak bawa makanan, datang tak nambahin, ulang-ulangin pula. Kan Nabi nggak gitu, diketuk Nabi, tok nggak bangun. Nabi nggak mengucapkan salam karena nenek tadi nggak Islam. Akhirnya Nabi takut, khawatir terjadi ada apa-apa sama nenek itu. Langsung dimasukin Nabi rumahnya tanpa izin Nabi. Dilihat Nabi tertidur, diletakkan Nabi makanan, dibersihkan Nabi rumahnya. Kotor saat di halaman disapu, sampah dibuangin Nabi, piring kotor dicucikan Nabi. Tiba-tiba nenek tadi terbangun, ditengoknya Muhammad. Muhammad, kau ngapain? Gak apa-apa nih, bersihkan rumah. Kau mau balas dendam ya? Mau bunuh aku ya? Enggak, mana ada nenek, seujon aja nenek. Ya jadi ngapain kau datang? Karena keludahin kau tiap hari. Tahu kau aku sakit, kau mau bunuh kan? Mau balas dendam? Enggak nek, kalau aku mau semalam udah bisa nenek bunuh. Enggak itu tujuannya. Terus ngapain? Aku bawa makanan nek, ini makanan. Ya nek, ini rumah nenek udah bersih, kubuat piring udah dicucikan, semua udah beres. Nek, ini makannya nek, disuapkan Nabi perempuan itu. Keras makanan itu dikunyahkan Nabi, makanannya sampai lembut. Artinya bercampur ludah Nabi dengan ludah perempuan tua itu. Ini Nabi. Apa kata si perempuan tua itu? Aku punya kawan banyak. Di saat aku senang, saat aku kaya, banyak yang dekat denganku. Begitulah hidup Pak Kakang. Hari ini Pak Kakang punya jabatan, banyak orang yang ngaku sahabat, banyak yang ngaku keluarga. Tapi kalau udah pensiun, pakai Ustaz Dahlan, nggak ada emang keluarga. Ada lagi manfaatnya, udahlah. Begitulah manusia. Pasti itu. Nenek tadi itu begitu. Waktu aku kaya, waktu aku senang, waktu aku sehat, banyak kali orang datang ke rumahku, banyak kali yang dekat samaku. Tapi di saat aku sakit, nggak ada orang yang datang jenguk aku. Malah kau Muhammad yang kurudahin kuhina tiap hari, kau yang datang memberikan makanan kepadaku. Saksikan ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat itu perempuan tua di hadapan Nabi. Apakah dakwah Nabi hanya mengangkat pedang? Ternyata tidak. Dakwahnya dia tunjukkan lewat akhlaknya yang mulia. Inilah umatnya Nabi Muhammad. Kita harus mampu mencontoh bagaimana akhlak Nabi. Kalau Nabi saja mampu menyuapkan makanan ke mulut orang tua yang tidak melahirkannya, yang tidak keluar dari rahimnya, bahkan tidak seakidah dengannya, kenapa kita hari ini yang lahir dari rahim ibu kandung kita sakit, kita dia rawat, kemudian dia sakit? Coba berapa kali tangan kita menyuapkan makanan ke mulut mereka? Pernahkah sampai detik ini kita lakukan? Jangan-jangan orang tua kita sakit, kita pergi jalan keluar. Datang rasa lelah letih untuk urus orang tua. Ingat adik-adikku yang dimuliakan Allah, 10 orang anak dirawat satu emak. Mereka mampu merawatnya, tapi belum tentu 10 orang anak itu mampu merawat satu orang tuanya ketika nanti orang tuanya sudah tua. Ini pelajaran sama kita. Kalau perempuan, Nabi laki-laki deh, tapi mampu menunjukkan pengorbanannya kepada orang tua yang tidak seakidah. Maksud saya apa? Jangan harap hidup kalian bahagia dunia, sukses akhirat kalau kalian telantarkan orang tua. Jangan susahkan hati orang tua. Kalau hari ini kita pulang jam 12 malam, orang tua gelisah, orang tua susah melihat bagaimana perkembangan di dunia luar. Banyak begal, banyak perampokan, banyak pembunuhan, pacaran, ribut dengan pacar, pacar dimutilasi. Hati-hati kalian, jangan sembarangan bergaul kalian, kena mutilasi nanti kalian. Kan bahaya sekarang Pak.
Mereka takut, khawatir, susah hati mereka. Kalau kalian tahu hati orang tua kalian susah, kalian pulang jam 12 malam, mulai hari ini, pulang dari acara ini atau nanti malam, jangan lagi kalian pulang sampai jam 12 malam. Begitu lihat jam di tangan 10, jam 10, langsung pulang. Menyenangkan hati orang tua itu tidak sulit. Caranya bagaimana? Jangan buat hati mereka susah dan khawatir. Itu juga udah bagian daripada menyenangkan orang tua. Yang terakhir, hormat muliakan orang tua. Yang kedua, hormat dan muliakan guru-guru kita. Saya sekolahnya tidak sekolah agama, sekolah umum. Guru saya banyak yang Kristen, Pak. Guru saya banyak yang tidak seakidah dengan kita. Tapi kalau saya pulang ke kampung, saya datang ke sekolah saya, guru matematika saya itu Kristen, saya salam, saya cium tangannya. Kalau tak karena dia, Bapak Ibu takkan tahu aku menghitung isi amplop ceramah berapa dikasih panitia. Karena dialah ngajarin aku matematika berhitung, makanya aku tahu. Nah, ini manfaat tidak ilmunya. Manfaat tetap guru kita adalah guru walaupun dia tidak seakidah. Apalagi guru kalian di MTN 1 ini semua adalah guru-guru yang seakidah, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengajak kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jangan kecewakan mereka, muliakan mereka. Ingat, Bu, orang-orang tua siswa, maaf Bu, jangan pelit-pelit lagi sama guru-guru. Tadi kata Pak Kakan Mana, kalau ada biaya pungutan-pungutan, kalau orang tua sudah setuju, ini tidak sebuah kesalahan. Kalaupun Bu, maaf ada kesilapan terjadi, berapa yang Ibu kasih? Apakah yang Ibu kasih itu udah besar daripada jasa guru-guru mengajarkan dan mendidik? Ada Ibu? Belum terbandingkan itu Bapak Ibu. Ingat Bu, guru-guru agama hari ini tak sempat mencari harta, tak sempat mengumpulkan duitnya, sibuk mengajarkan anak kita ilmu agama. Kita Bu, terbalik, nggak sempat mengajarkan anak kita ilmu agama. Kenapa? Karena kita sibuk mengumpulkan duit, mengumpulkan harta. Maka muliakan guru-guru. Anak Ibu sukses nih, anak-anak yang jadi juara tadi, nanti keluar mereka berprestasi. Apa kata orang di luar sana? Anak siapa? Adakah ditanya murid siapa? Guru siapa? Jarang. Inilah guru pahlawan tanpa jasa. Mereka yang mendidik anak Ibu berprestasi. Ibu yang dapat nama. Anak sepulang itu guru tidak mendapatkan jasanya di situ, Bu. Mudah-mudahan guru-guru kita di sini semua Allah berikan kesehatan, keafiatan jasmani dan rohaninya, segala hajat niatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pegawai mudah-mudahan diangkat nanti jadi pegawai. Yang belum P3K mudah-mudahan lulus P3K-nya. Yang sertifikasi nanti insyaallah semua naik jabatannya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Mudah. Maka doakan Pak Kakan Menang jadi kekanwil Sumatera Utara. Insya Allah semua yang honor-honor akan diangkat dari PNS. Amin ya rabbal alamin. Ya itu aja lah ya. Dengan 12 tadi Pak Kakan Menang udah ngasih kode lapar ada. Ya entah ada entah nggak tahu nih Pak ya. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada barangkali lah. Ya itu aja ya. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar keluar dalam menyampaikan. Inilah saya kalau berceramah, kalimat yang sering keluar kadang-kadang orang anggap kata-katanya kasar. Kalaupun kasar itu wajar karena saya juga makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan ke dalam. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah jangan laporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah pulang dari sini jangan klaim ungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah tolong juga jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah yang matahin gak ada kerjaan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong juga saya dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf saya dunia sampai akhirat. Kalau ada jarum yang patah, kenapa? Hah? Yang sampai siapa Tuhan? Tapi gue yang repot. Dengerin dulu bukan? Bukan masalah repot Ustaz, jarumnya banyak ahli gitu. Oke, nggak mau Ibu kita ganti. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi yang berakhlak santun. Jangan ngaku kau tinggal di kampung Melayu kalau kau tak bisa berpantun. Emping bukan sembarang emping di toko di atas kayu. Walaupun aku orang Mandiling, biar Mandiling tapi jago pantun Melayu.
Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong aku, Bu, jangan kerja mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedong dong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja ya. Buah sisa, buah cempedak, buah durian, buah semangka. Itulah nama buah-buahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Kayak tukang obat aku rasa. Apa itu? Mangga. Buah mangga di pohon di sekolahnya ada, di luar nggak ada. Belum masak. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Batam ke seberangi lautan, di tengah lautan ada melihat kapal. Di antara kapal di lautan itu ada satu kapal yang paling unik. Kapal apa itu? Kapal tank bawa kayu. Thank you, I love you. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sekolah yang kami cintai ini, ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami rindu, kami cinta, kami sayang kepada Rasulullah. Itulah asbab kami peringati Maulid Nabi Muhammad pada hari ini, ya Rabb. Jadikan ya Allah peringatan Maulid yang kami laksanakan pada hari ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa yang mereka sengaja maupun tidak, dosa yang lalu maupun yang akan datang. Orang tua kami yang sudah kembali ke pangkuanmu, ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surgamu, ya Allah. Orang tua kami yang hari ini masih hidup dalam keadaan sakit, kami mohon asbab majelis ini angkatkan penyakit mereka, berikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi penyakitnya, ya Allah. Duhai Allah, ya Tuhan kami, jadikan peringatan Maulid kami ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru yang mengajarkan kami ilmu bermanfaat, guru-guru yang menyerahkan kami kepadamu dan mengajarmu mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majelis kami hari ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Dosa pasangan-pasangan kami, anak cucu keturunan kami, sahabat dan keluarga kami. Duhai Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah majelis kami ini sebagai sebab Engkau tanamkan di hati kami hati yang mencintai, menyayangi serta merindukan Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ya Rabb salam dan rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada baginda Rasulullah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada baginda Rasulullah. Sampaikan ya Allah kaki kami ini memijak makam Raudhah. Jadikan ya Allah kami orang-orang yang senantiasa berusaha untuk ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah majlis kami ini sebagai sebab Engkau turunkan keberkahan ke sekolah kami ini, ya Allah. Jadikan sekolah kami ini sekolah yang dicintai umat hari ini, ya Allah. Jadikan kami siswa dan siswinya sebagai anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami anak yang menjadi jembatan buat orang tua kami untuk meniti masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Duhai Allah, ya Tuhan kami, majlis kami ini ya Allah jadikan sebagai sebab Engkau jauhkan musibah malapetaka bencana dari negeri kami, terkhususnya dari kampung kami tercipta ini, ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, ya Tuhan kami, sejahterakan guru-guru kami, jaga guru-guru kami daripada kezaliman orang yang tidak senang dengan mereka. Berikan kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani kepada mereka, kabulkan segala hajat niat kami, niat mereka, ya Allah. Kami murid-muridnya banyak melakukan kesalahan kepada mereka, banyak melawan ucapan mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan sehatkan guru-guru kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana. Kami angkatkan dua telapak tangan kami, kami tundukkan pandangan mata dan hati kami. Kami bermohon bermunajat meminta kepadamu, ya Allah, kabulkan segala hajat kami yang hadir di majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum.